draft bab 1 dan bab 2 untuk disertasinya beserta semua komponen-komponennya. Kemudian untuk bab 2 tolong tuliskan literature review bukan literature report. Jadi kebanyakan selama ini itu ketika menulis nanti satu paragraf itu misalnya Trapsilawati pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang apa gitu, kemudian penelitian tersebut misalnya memanipulasi tentang apa-apa-apa, hasilnya adalah apa-apa-apa. Nah itu tuh hanya kalau seperti itu adalah report, jadi bukan review. Sehingga saya tidak ingin ketika di bab 2 nanti itu tulisannya semuanya membahas satu paragraf tentang si A, satu paragraf tentang si B, satu paragraf tentang si C. Tidak seperti itu ya. Jadi tolong lakukan literature review. Kemudian nanti di bab satunya juga tolong dilengkapi dan strukturnya dibuat sesuai dengan panduan akademik. Jadi misalnya bab 1, kemudian pendahuluan, kemudian tujuan, rumusan tujuan, kemudian batasan, asumsi, kemudian manfaat dan sebagainya. Jadi nanti mohon cek buku panduan akademik, kemudian untuk sectionnya tolong ikuti buku panduan akademik tersebut. Kemudian sudah mulai boleh dikerjakan sejak sekarang. Jadi UTS-nya silahkan dikerjakan dari sekarang, kemudian dapat dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, tapi due date-nya akan saya set sesuai dengan due date ujian, dan nanti ini sedang saya tanyakan ke admin kapan due date-nya, begitu ya. Ini sudah saya letakkan sekarang di Google Classroom untuk masing-masing, untuk yang S2 maupun yang S3. Kemudian nanti due date-nya akan saya sesuaikan sesuai dengan kabar dari admin tentang hari ujiannya, begitu. Kemudian salah satu penjelasan untuk ujian tengah semester sehingga tidak akan ada ujian secara langsung ya. Kemudian apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait ujian tengah semester? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau berkaitan dengan tugas kemarin itu kan misalkan ada revisi itu bagaimana, Bu? Apakah disusulkan atau hanya ke UTS saja gitu? Ini kalau ada revisi gitu. Oh, oke. Bisa disusulkan, maksudnya bisa emailkan ke saya juga boleh kalau misalnya tidak, atau bisa diganti. Kan kalau di Google Classroom itu kan bisa Anda unsubmit dulu kemudian submit kembali ya. Nanti akan saya note di situ. Di revisi, maksudnya hasil revisinya kemudian dimasukkan ke Google Classroom juga boleh. Terima kasih, Bu. Oke. Ini mohon maaf sekali nih saya suaranya kalau artikulasinya agak kurang jelas. Apakah ada pertanyaan lain selain dari Mas Yarkin terkait ujiannya? Kalau tidak ada, mungkin kita akan masuk ke materi ya. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin seperti waktu itu, seperti minggu lalu, saya ingin lihat secara random dulu untuk beberapa tugas yang diberikan minggu lalu. Jadi research problem, kemudian ke research objektifnya, kemudian ke kemudian penulisan objektifnya, kemudian penulisan assumption dan expected benefits-nya. Jadi mari kita lihat dulu. Ini ada 2 yang belum mengerjakan. Oh bukan, ini Bu Eli dan Mas Roko tidak masuk di dalam kelas ini. Oke. Saya akan spin. Kita lihat dari siapa dulu ya.
Mbak Gloria. Mbak Gloria. Klasifikasi dan sentimen analisis berita hoax. Oke. Kita lihat ya. Jadi di paragraf pertama Mbak Gloria cerita tentang apa ini? Maksudnya ide pokoknya tentang apa Mbak? Cerita tentang kasus COVID-19 itu pertama kali munculnya, terus Indonesia itu memiliki banyak kasus COVID-19. Terus di paragraf 2-nya itu juga masih bercerita tentang Indonesia itu urutan keberapa sih pengguna internet dunia. Jadi tentang penggunaan internet di Indonesia. Sebelumnya Mbak, sebentar. Kayak ketika kita menulis urutan ke-9 atau urutan ke-5, ketika kata itu adalah satu terdiri dari satu angka, itu kita bisa tulis dengan tulisan 5, kemudian nanti cek lagi bagaimana menulis urutan ya. Jadi kalau mau ditulis seperti ini perlu ada stripnya. Urutan ke strip 5 seperti itu, atau urutan ke-5 dengan menggunakan kata angka, jadi RIMA 9. Kalau itu berdiri sendiri satu, itu menurut standar penulisan seperti itu. Jadi nanti dicek nanti direvisi lagi ya. Iya Bu. Kemudian untuk yang italic untuk bahasa Inggris menggunakan italic. Baik Bu. Terus yang di paragraf 3 ya ini kayak seperti bapak gitu ya, nanti dibuat ke italic. Kemudian yang paragraf 3 cerita tentang bercerita tentang bahwa COVID-19 ini merupakan hal yang baru. Jadi masyarakat membutuhkan informasi mengenai COVID-19. Oke. Kemudian jadi urutan logikanya adalah tentang COVID dulu yang jadi general gitu ya. Kemudian setelah itu penggunaan internet di Indonesia. Coba saya buka pakai ini biar bisa saya coret-coret. Ya baik Bu. Oke. Ya, jadi ini ya. Pertama kita tentang COVID. Kemudian kemudian di Indonesia. Begitu ya Mbak? Iya. Kemudian cerita tentang tabungnya berita. Terus bercerita tentang penggunaan internet Bu. Terus mereka itu membutuhkan berita.
membutuhkan berita. Nah, berita itu bisa diperoleh dari mana saja, misalnya website, media sosial. Mungkin sebenarnya akan lebih apa ya, flowing ketika bahas tentang COVID dulu, kemudian perlu berita, baru berita itu kan dicari di YouTube dan bla bla bla. Nah itu yang kemudian dibawa gitu. Baik, Bu. Jadi yang membuat mereka perlu berita itu kan COVID-nya. Nah berita itu di internet gitu kan biasanya. Nah sehingga lebih flowing. Jadi ini dulu, ini baru ini terus. Terus ini menjelaskan platform mana yang sering menyebarkan berita hoax. Jadi kan sebelumnya tadi masyarakat itu butuh informasi. Nah, informasi itu bisa didapatkan di mana saja, tapi informasi itu tidak selalu benar. Nah itu kemudian terus platform mana sih yang sering memberitakan berita tidak benar? Itu dijelaskan di situ, Bu. Oke. Mungkin ini menjelaskan tentang permasalahan dari berita hoax tersebut gitu ya. Iya. Lalu kemudian berita hoax ini dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Terus kemudian contoh-contohnya berita hoax itu seperti apa yang ada di Facebook gitu. Oke. Terus yang paragraf selanjutnya itu ciri-ciri Ini Anda tulis sendiri atau diambil dari sumber? saya sendiri, Bu, itu. Oke. Nah itu di salah satu ciri-cirinya itu adalah sumber yang tidak kredibel. Jadi kan di Facebook itu semua orang tuh bisa menulis pendapatnya. Jadi menulis salah satu ciri aja nggak boleh, salah satu ciri-ciri gitu. Iya. Ya. Terus, nah itu kan salah satu cirinya itu dari sumber yang tidak kredibel. Namun kalau misalnya yang menyebarkan itu temannya, orang lain tuh juga bisa terpercaya, percaya. Terus di paragraf selanjutnya itu, Facebook itu sudah memiliki fitur untuk penanda berita hoax. Namun fitur itu tidak langsung bekerja dengan cepat, jadi harus nunggu laporan dari beberapa orang dulu untuk melihat berita tersebut apakah hoax atau tidak. Jadi kan tetap ada jeda waktu, orang itu udah membaca duluan itu, Bu. Jadi orang-orang tetap ada yang terkecoh dulu sebelum Facebooknya itu memberikan fitur penanda bahwa itu berita palsu. Dan meskipun ada penanda tersebut, banyak orang yang masih percaya sama berita tersebut. Oke. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Problemnya apa? Problemnya itu saya melihat apa saja sih kata-kata yang sering muncul di berita hoax itu, sehingga masyarakat bisa membedakan antara berita hoax dan bukan. Lalu bagaimana sih sentimen masyarakat di kolom komentar terhadap berita-berita yang sudah ditandai hoax oleh Facebook. Oke, nah di sini Gloria kan tiba-tiba membahas tentang sentimen analisis tanpa ada babi bu di atasnya gitu. Nah itu yang sebetulnya perlu, dan pasti ada penelitian sebelumnya juga tentang sentimen analisis juga gitu kan. Nah dan tentang COVID juga pasti sudah banyak gitu loh, sehingga mungkin ini bukan hal yang satu-satunya yang sudah dilakukan oleh Mbak Gloria, sehingga itu perlu disampaikan artinya secara brief saja di sini. Jadi misalnya cerita tentang lah hoax dan segala macam, ini problem titik gitu kan. Kemudian untuk mengatasi problem tersebut sudah ada beberapa penelitian tentang sentimen analisis misalnya gitu. Sentimen analisis itu apa, dijelaskan dulu sedikit tentang sentimen analisis, kemudian penelitian sebelumnya, tapi brief ya, sangat brief. Artinya analisis terkait COVID telah pernah dilakukan misalnya di Amerika gitu, pernah dilakukan ini di mana gitu.
atau sentimen analisis pernah dilakukan untuk yang selain COVID misalnya, tapi kalau sudah ada yang COVID maka yang dibahas yang COVID. Kemudian namun misalnya belum ada penelitian serupa di Indonesia gitu. Padahal ya, Indonesia itu disparitasnya sangat tinggi misalnya dari sisi geografi dan juga dari sisi tingkat pendidikan dan sebagainya, sehingga hal ini jadi penting gitu. Jadi lebih analitis di dalam sini juga gitu. Jadi tidak hanya hoax itu sendiri, karena tiba-tiba kan kita akan membahas tentang sentimen analisis, sehingga kita juga dalam introduction kalau menunjukkan kelemahan sentimen analisis yang sudah dilakukan itu tuh apa gitu. Dan ini kan hoax ini juga sudah diadres sama penelitian-penelitian terdahulu, dan kita tidak boleh menghilangkan itu juga dalam acknowledgement kita dalam untuk menggarisbawahi atau meng-highlight at state of the art gitu. Gitu ya. Hoax, kemudian terus ada penelitian terdahulu untuk menangkal hoax ini apa yang dilakukan. Jadi upaya yang dilakukan adalah apa? Sentimen analisis. Beberapa penelitian telah melakukan sentimen analisis di mana-mana misalnya seperti itu. Tapi jadi lebih ini lagi di tempat kita. Misalnya sentimen analisis pernah dilakukan untuk bukan Facebook misalnya, yang misalnya dilakukan di Twitter atau apa gitu, sehingga yang di Facebook misalnya belum, kayak Anda sentimen analisis untuk hoax di Facebook, sehingga ada kelihatan perbedaannya begitu, dan tidak menghilangkan state of the art-nya, walaupun nanti akan kita bahas lebih detail di literature review, artinya di bab 2 itu akan lebih detail kita bahas, tetapi di sini kita akan highlight dulu bahwa ini pun udah sesuatu yang new, sesuatu yang belum dibahas oleh orang lain. Kemudian kalau ini dari sisi konten ya, jadi media sosial Facebook, sehingga mungkin 92,4%. Nah, Facebook sendiri itu berapa persen digunakan oleh orang secara umum itu juga mungkin, kalau artinya gini, ini kan merupakan media sosial yang memberikan kebebasan bla bla bla, kan nggak cuma Facebook yang memberikan kebebasan, ada Instagram, kayak hampir semua media sosial itu memberikan kebebasan. Nah, sehingga kalau misalnya Anda memilih Facebook di sini tuh apa dasarnya gitu. Bisa juga dasar memilih Facebook adalah misalnya nanti cari, Facebook itu penggunanya terbesar di Indonesia, atau pengguna Facebook itu misalnya saya nggak tahu ya, maksudnya apakah rentang usianya berapa atau apa, sehingga hal ini jadi penting juga gitu. Kenapa Facebook yang dipilih? Walaupun ini sudah dijelaskan sih ya, bahwa dia nggak bisa menghapus berita, sehingga masih banyak yang bisa membacanya. Itu Facebook itu memang nggak bisa dihapus tuh. Iya, kalau yang sekarang itu jadi infonya itu tidak dihapus Bu, jadi cuma dikasih penanda bahwa berita ini berita palsu gitu. Jadi tetap ada kontennya. Oke. Tapi yang lain juga iya kan, kayak yang Instagram gitu, bahkan belum ada ya? Kalau Instagram kurang tahu, tapi kalau yang di Twitter biasanya udah langsung dihapus dari pihak Twitternya itu. Kalau YouTube langsung di take down. Oke. Coba dicari tentang Instagram dulu ya Mbak. Maksudnya gini, artinya ketika Anda memutuskan untuk Facebook, maka Anda harus tahu yang lain juga, sehingga lebih kuat nanti ketika ditanya seperti ini, kenapa tidak Instagram, karena Instagram itu lebih banyak, sekarang sih kayaknya lebih banyak digunakan dibanding Facebook. Kemudian Instagram itu penggunanya adalah anak-anak, maksudnya kebanyakan anak-anak muda yang mungkin masih labil dan sebagainya gitu. Jadi dan juga kalau dilihat dari persentasenya mungkin juga lebih tinggi dibandingkan dengan Facebook, dan juga mungkin bahkan Instagram misalnya belum memiliki penanda gitu kan, belum memiliki penanda hoax gitu, sehingga bahkan lebih patut untuk misalnya diteliti gitu kan. Kalau saya berargumentasi kepada Anda kan masih bisa nih sekarang, karena belum kuat kenapa Facebook yang dipilih, begitu ya? Iya Bu. Nah, kemudian rumusan masalah, kata-kata apa saja yang sering muncul pada berita hoax,
sehingga dapat mendeteksi suatu berita hoax. Oke, kemudian bagaimana sentimen analisis masyarakat di kolom komentar. Oke. Bagaimana sentimen analisis? Itu kan sentimen analisis itu adalah sebuah metode ya Mbak. Sehingga kalau menanyakan bagaimana sentimen analisis itu kan bagaimana metodenya. Berarti Mbak ini akan melakukan sentimen analisis kan sebetulnya, bukan mengembangkan metode baru untuk sentimen analisis kan? Iya Bu, bukan. Jadi pakai sentimen analisis saja. Atau bagaimana sentimen masyarakat yang nanti kita dapatkan dengan sentimen analisis gitu. Iya. Oke. Nah ini ya, jadi atlet tolong di ini kan. Oke, nah ini nanti bisa dijustifikasi ya. Kalau maksudnya data yang dianalisis merupakan status dari akun yang menyebarkan berita hoax dan berita asli, itu Anda bisa menjustifikasi bahwa ini memang hoax dan ini memang asli. Kalau yang asli itu saya bisa karena saya mau ngambilnya dari data akun pemerintah itu Bu. Kalau Kementerian. Kalau yang hoax itu orang-orang biasa yang menyebarkan berita hoax. Berarti itu memang Anda sudah bisa menjustifikasi itu memang hoax gitu ya? Iya, sudah bisa. Okay. Saya pilih beberapa akun gitu Bu. Oke. Jadi ini berupa notes ya, maksudnya tulisan yang panjang gitu ya? Iya, yang narasi gitu Bu. Jadi bukan gambar, bukan video. Kalau misalnya mereka nyebarin video, yang dianalisis itu yang captionnya itu Bu, berita panjangnya. Oh, berupa tulisan status yang berupa video atau gambar tanpa ada kata-kata, maka tidak diteliti, seperti itu ya Mbak? Iya. Oke. Kemudian akun yang dianalisis untuk sentimen diasumsikan bukan akun bayaran atau buzzer. Nah ini juga agak sulit ya nanti untuk memastikannya ya. Iya. Nah, batasan dan asumsi itu perlu dipisah Mbak. Apa bedanya batasan dan apa bedanya asumsi? Itu nanti ini bisa di-revise lagi ya. Perlu dipisah antara batasan dan asumsi. Baik Bu. Kemudian tujuan penelitian. Oke. Nah, jadi manfaat ini, kalau kita lihat manfaatnya ini kan seperti kayak sudah tahu, kemudian mengetahui terus sudah gitu. Jadi kemudian di sini ada tulisan ya bahwa bisa bagi pengguna Facebook dapat membedakan mana berita hoax dan bukan. Kemudian memutus rantai penyebaran hoax. Dari sini jadi mungkin dari sini nggak perlu diulang lagi itu, karena itu udah tujuan kan Mbak. Iya. Ini sentimen ini tidak perlu, karena kalau mengetahui bagaimana sentimen itu kan ini kan tujuan sebetulnya. Nah manfaat itu tuh beyond tujuan, jadi lebih dari tujuan. Sehingga kalau sudah tahu sentimen masyarakat terus so what gitu, terus kenapa? Nah itu yang ini gitu ya. Iya baik Bu. Oke. Sekarang kalau jawabannya apa? Ya? Nanti aja Bu, diselesaikan dulu, saya mau tanya terakhir. Oke. Terus sekarang kalau udah tahu sentimen masyarakat, terus gunanya buat apa? Maksudnya sekarang let's say kita mengasumsikan kita sudah tahu tentang sentimen masyarakat terhadap berita, misalnya sentimennya positif, sentimennya negatif gitu. Nah kemudian untuk terus manfaatnya apa Mbak? Kalau saya tanya ke Mbak Gloria. Manfaatnya itu mungkin kalau misalnya sentimennya sebagai pengetahuan aja sih Bu, kalau yang itu misalnya fitur berita tersebut sudah ditandai hoax oleh Facebook, tapi masih banyak masyarakat yang positif terhadap berita hoax tersebut. Jadi kayak masih ada masyarakat yang percaya meskipun
meskipun berita ini sudah ditandai hoax oleh Facebook gitu. Sebenarnya kan bisa lebih dari itu. Sebetulnya kan bisa beyond itu. Misalnya kita sudah mengetahui bahwa sentimen masyarakat terhadap suatu berita adalah seperti ini. Misalnya itu sudah ditandai hoax, kemudian sentimennya tetap positif misalnya, maka itu bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan tentang hoax seperti itu. Dan itu menjadi salah satu materi penyuluhan misalnya untuk kepada masyarakat tentang hoax yang terjadi untuk mengurangi sentimen tersebut seperti itu, Mbak. Jadi manfaat itu tuh beyond, artinya lebih dari hanya jawaban dari tujuan penelitian. Jadi manfaat itu kira-kira yang kita bisa extend, terus kenapa, kalau udah tahu terus kenapa, nah itu tuh bisa kita manifestasi dalam manfaat penelitian. Dan juga kemarin kan sudah dijelaskan ada beberapa reasons ya. Jadi salah satunya adalah targeting prevention program, ataupun untuk implikasinya ke depan, bagaimana practical implication-nya bagaimana. Jadi kita berpikir ke implikasi praktis dari tujuan dari penelitian yang kita lakukan seperti itu. Baik Bu. Oke. Seperti itu ya untuk Mbak Gloria. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama. Ini sudah jam 7.30. Gimana tadi Mbak Ica? Ya, yang masalah asumsi dan batasan itu Bu, misalkan saya lihat di buku panduan penulisan DTM itu, asumsi dan batasan itu jadi satu. Nah, maksudnya bisa itu dia jadi sub sendiri atau satu sub, tapi asumsinya apa, batasannya apa? Bisa dibuat satu sub, tapi kemudian asumsinya apa, batasannya apa gitu. Karena secara definisi asumsi dan batasan kan berbeda. Jadi itu yang membatasi, yang kita batasi agar kita bisa jadi batasan dari penelitian kita. Kemudian nanti jadi satu sub aja, jadi asumsi dan batasan. Cuma di sini asumsi dari penelitian ini adalah apa-apa, kemudian batasan dari penelitian ini adalah apa. Jadi asumsi itu adalah sesuatu yang kita asumsikan. Jadi asumsikan sebelum kita melakukan manipulasi atau sebelum kita melakukan penelitian, karena kita tidak bisa memperoleh misalnya data tersebut, atau tidak bisa menjangkau sebuah data atau sebuah sources seperti itu. Jadi dan juga ada asumsi yang kita kemudian bisa kita kontrol untuk memastikan bahwa result yang kita hasilkan itu tidak ada confounding factor di situ, seperti itu. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Kemudian sekarang kita masuk dulu ke materi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang kemarin? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya ingin bertanya nih. Saya putar lagi ya. Wheel of Meaning. Oke, Mas Rama Eka. Oke, Mas Rama Eka. Apakah ada di sini Mas Rama Eka? Halo? Mas Rama Eka Pandu. Salah ya. Rama Eka. Oke, Mas Rama Eka tidak ada ya. Oke. Oke, Mbak Alia. Mbak Alia. Kan tadi saya mengatakan nanti di bab 2 Anda jangan hanya mereport literature tapi mereview literature. Nah, mereview literature itu seperti apa sih? Kalau mereview literature itu lebih kita membaca dari berbagai sumber, mungkin kita lebih kritis dalam membacanya itu. Kita mengidentifikasi
dari berbagai tinjauan pustaka mana yang kira-kira akan kita gunakan dalam tesis. Jadi kita kelompokkan mana yang kira-kira hanya sebagai tambahan untuk ide dan mana yang kira-kira akan kita sisihkan gitu Bu. Selain itu kemudian cara pelaporannya bagaimana? Soalnya kan tadi kalau Mbak Talia katakan kita sisihkan mana yang akan dimasukkan, mana yang kemudian disisihkan. Nah, sekarang oke, kita udah tahu mana yang kita sisihkan, mana yang kita masukkan. Yang kita masukkan itu kemudian bagaimana cara memasukkannya? Jadi dari proses literature review itu bukan proses yang linear, tetapi proses yang iteratif. Nah itu pertama-tama kita bisa kan sudah menentukan research question dan objektifnya, kemudian kita mendefine parameternya, kemudian kita mengenerate dan juga menentukan keywords yang akan kita gunakan, lalu kita melakukan pendekatan kemudian kita mengevaluasi dan merecord atau mencatat. Nah setelah merecord itu nanti bisa saja ada hal yang ada keyword lain yang sebenarnya kita butuhkan untuk penelitian. Jadi kita bisa kembali lagi ke proses generate and define keywords dan seterusnya seperti itu Bu. Oke, itu prosesnya ya. Jadi prosesnya untuk mendapatkan literature yang memang suitable untuk atau cocok untuk penelitian kita memang seperti itu. Kemudian sekarang cara menulisnya untuk literature review biar kita bilang agar kita dapat mengatakan bahwa itu review dan bukan report itu bagaimana. Oke, Mbak Talia tadi sudah menjawab tentang proses. Good, saya coba yang lain ya. Oke, Mbak Intan. Silakan. Jadi bagaimana sih menulis literature review? Untuk membedakan apakah itu literature review atau report, jika literature review itu jadi kita mengambil beberapa citasi atau beberapa poin yang kita samakan dengan paper lain. Apakah paper lain juga membahas demikian? Jadi kita kelompokkan kesamaannya dan perbedaannya. Terus kita bedakan mana statement yang di pro dan mana statement yang kontra. Sedangkan jika report itu kita hanya memberikan informasi yang kita dapatkan misalkan dari berita, misalkan dari Badan Pusat Statistik dan seperti itu Bu. Mungkin Oke. Jadi tadi maksudnya adalah kita kelompokkan beberapa literatur berdasarkan misalnya yang pro dan yang kontra seperti itu ya. Kemudian masih ada lagi yang perlu dilakukan. Artinya saya ingin coba orang selanjutnya, maksudnya mahasiswa selanjutnya menjelaskan apalagi artinya extension of Mbak Intan's answer, kemudian memberikan contoh juga. Mas Rama Eka ini 2 kali hari ini, tapi orangnya nggak ada. Mas Rama Eka kan di sini. Ada ya Rama Eka, tadi nggak di sini ya? Ya tadi kebetulan kondisi di rumah saya agak kurang stabil Bu. Jadi saya sudah mau masuk tapi nggak masuk dari tadi. Oh, oke. Coba pakai data juga. Jadi Oke, sekarang apa namanya
Ya, silakan dijawab apa perbedaan literature review dan literature report. Kemudian kalau literature review tadi Mbak Intan sudah menjelaskan bahwa di literature review kita membaca beberapa jurnal dan menyampaikan beberapa jurnal yang kemudian memiliki standpoint yang sama yaitu tentang pemerintah. Begitu Mbak. Kemudian apa yang kita lakukan di setelah itu dan juga Halo, ya silakan Mas Tama. Bu, jadi bagaimana Bu? Suaranya agak sedikit. Ya, makanya saya juga artikulasinya baru kurang baik. Jadi gini, tadi Mbak Intan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan literature review. Yang saya minta untuk akan dilakukan itu adalah literature review, bukan literature report. Dan kemudian Mbak Intan mengatakan bahwa untuk literature review kita perlu membaca beberapa jurnal, kemudian menggunakan jurnal yang misalnya pro, kemudian jurnal yang kontra. Jadi kita lihat dari standpoint dari jurnal tersebut. Nah, kemudian Mbak Intan menjawab sampai seperti ya. Kemudian apa yang lagi yang harus dilakukan, kemudian berikan contohnya. Jadi selain itu apalagi selain melihat pro dan kontra saja, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan dalam literatur review? Setahu saya kalau di dalam literatur review kita memberi salah satunya itu memberi pandangan juga, memberi pandangan atau memberi pandangan lalu membandingkan dan juga mencari kesamaan juga di literatur review itu. Mohon maaf tadi kebetulan jawaban yang dari Mbak Intan saya kurang tahu apa, tapi untuk menjawab pertanyaan yang Ibu tadi tanya kepada saya, untuk mereview sebuah literatur itu dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang tadi mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, lalu memberikan pandangan dan membandingkan serta meringkas, kurang lebih itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Kamal. Ya, kita masih perlu penjelasan lebih lanjut. Tadi Mas Kamal Mbak Intan sudah saling melengkapi. Kemudian kita masih perlu penjelasan lebih lanjut dari ini. Mungkin Mbak Yunita. Iya Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya kalau literatur itu biasanya berisi ulasan kayak rangkuman dan pemikiran dari peneliti itu tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang ingin dibahas gitu Bu. Hanya itu, maksudnya sampai situ aja. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau literatur review dia lebih mendalam untuk yang dianalisis seperti itu Bu. Tapi kalau yang literatur report dia hanya mengcapture aja apa yang ada di penelitian tersebut. Mendalamnya seperti apa Mbak kalau literatur review? Tadi kan Mbak mengatakan rangkuman. Nah itu hati-hati ya ketika kita mengatakan rangkuman, karena sebetulnya literatur review itu bukan hanya sekedar rangkuman dari penelitian yang sudah kemudian sudah dilakukan. Nah sekarang kalau saya tanya bedanya itu seperti apa sih? Mungkin dalamnya kayak seperti melihat apakah metode yang sebelumnya tuh apakah ada yang seperti tadi sih yang ada kesamaan atau dari hasilnya itu dengan metode yang sama menghasilkan hasil yang berbeda seperti itu. Maksud saya mendalamnya seperti itu Bu.
Oke, metode yang sama melakukan hal yang berbeda. Oke, hampir ya. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian selanjutnya coba Mbak Sela. Iya Bu. Ya, bisa di expand atau bisa di extend jawaban dari teman-temannya tadi. Tadi hampir Mbak Sama, Mbak Intan, Mbak Vinta itu saling melengkapi ya. Tetapi ada hal yang masih perlu digarisbawahi dan juga tolong berikan contohnya. Oh. Jadi kalau di literatur review itu kita kan kayak yang udah dijelaskan tadi, kita kelompokkan dulu mana yang penelitian-penelitian yang udah punya kesamaan dengan penelitian lain, terus kita lihat sebenarnya apa sih hubungan antara penelitian yang udah ada itu dengan sesuatu yang mau kita kerjakan. Jadi kita bahas, terus kita lihat apakah ada gap antara penelitian yang udah ada dengan yang mau kita kerjakan itu, dan itu yang akan kita bahas. Oke. Contohnya contoh review kalau dari contoh review itu contohnya misalnya kalau saya kan penelitiannya mau tentang sentimen analisis, mungkin oh ini mirip sama Mbak Gloria tadi ya? atau iya Bu, saya tapi di YouTube. Oh oke. Malah gimana ya? Ada yang Penelitian A, B, dan C melakukan analisis sentimen di Twitter terhadap misalnya satu topik apa gitu kan Bu. Terus dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ternyata masyarakat itu pro terhadap topik itu kayak gitu Bu. Nah, akan tetapi pada ketiga penelitian tersebut tidak mempertimbangkan apa ya misalnya tidak Bu. Nah, nanti dibaca lagi ya paper-papernya. Iya Bu, gitu. Ya, jadi misal itu yang penting itu tadi semuanya sudah menjawab ya, artinya sudah saling melengkapi. Jadi kita pertama ini sebetulnya kuncinya ada di sini nih yang saya tampilkan ini. Jadi ketika kita melihat sebuah jurnal atau membaca sebuah penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita, maka kita harus mengevaluasi strength dan weaknesses dari penelitian tersebut. Nah, kemudian dari situ kita lihat apakah kita akan agree, defend, atau confirm dengan itu berdasarkan penelitian lainnya seperti itu. Nah, tadi yang belum disebut dari semua yang menjelaskan tadi adalah what needs to be rejected. Artinya jangan lupa bahwa ketika kita ini penelitian ini misalnya yang sama-sama positif toward a direction of research, kemudian yang sini negatif gitu kan. Udah, nah sebenarnya belum berhenti sampai situ. Kita lihat kenapa yang ini bisa positif, kenapa yang ini bisa negatif. Kemudian kita dissect lagi, kita bedah lagi dari setiap penelitian itu metodenya apa, kemudian apakah ada meritnya. Oke. Kalau misalnya semuanya sudah ada merit, pasti ada sesuatu yang perlu di-reject. Kita harus melihat apakah yang negatif itu tuh yang mayoritas dan bukan ke autornya. Ketika
kita melakukan literatur review, kita juga elemen-elemen yang kita membaca jurnal itu yang terkait dengan fallacies. Jadi sama ya, apa yang perlu di-reject tadi. Jadi misalnya ada sebuah penelitian, ini beneran ada jurnalnya. Jadi penelitian tentang reliability effect, jadi automation reliability. Jadi automation reliability effect terhadap performance. Nah kemudian ada paper tahun berapa ya, 2017 atau 2000 berapa gitu, itu mengatakan bahwa automation reliability itu tidak berpengaruh terhadap performance gitu ya. Kemudian ada paper yang lebih baru mengatakan automation reliability itu berpengaruh terhadap performance. Nah kemudian saya kan melihat dua paper ini atau ada beberapa paper lagi gitu. Kemudian saya melihat yang apa nih yang berbeda dari penelitian satu dengan penelitian yang lain sehingga hasilnya berbeda. Kemudian saya dapati yang di paper 2017 itu ada urut. Jadi 2007 ya, saya lupa tahunnya. Jadi paper ini menguji automation, jadi automation yang kemudian menguji manual performance, kemudian menguji unreliable automation. Nah, tetapi pada saat menguji kondisi ini, independent variable ini, yaitu level of automation tadi atau automation status tadi, itu tidak di counterbalancing, sehingga yang diadopsi adalah orang-orang menggunakan manual dulu, kemudian setelah menggunakan manual, kemudian menggunakan otomasi yang full automated dulu, baru menggunakan unreliable automation. Sehingga ketika ini tidak di counterbalancing, maka tentu saja akan ada carry over effect. Maka tentu saja automated condition ini mungkin akan unreliable condition ini akan lebih baik dibanding automated condition. Karena apa? Karena dia sudah melakukan tugas itu beberapa kali, dan ini adalah within subject design waktu itu. Jadi waktu itu within subject design. Unreliable situation ini dilakukan terakhir. Artinya apa? Ada carry over effect di mana responden itu melakukan ini terakhir, sehingga ini adalah perlakuan yang ketiga, sehingga mereka sudah mulai belajar dan akhirnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kondisi ini gitu, terutama yang kondisi automation sama unreliable automation, sehingga ini bisa fatal hasilnya dan bisa berbahaya juga gitu ketika itu diimplementasikan untuk digeneralisasi untuk misalnya automation di pilot nuclear energy plant atau control center atau di aviation dan sebagainya seperti itu. Sehingga kita harus sampai sedetail itu, sampai melihat mana sih yang perlu di-reject. Berarti yang tadi ini kok dia negatif dan artinya hasilnya dia berbeda dengan yang lain, itu ada sesuatu yang membuat itu berbeda. Sehingga itu yang kita review kemudian di dalam tulisan kita. Sehingga dalam satu paragraf itu misalnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menginvestigasi tentang automation untuk membantu kita di dalam mengorganisasi literatur yang kita miliki. Jadi seperti contohnya, saya buka dulu Mendeley saya. Nanti Anda bikin account, ada plot account di Mendeley, kemudian sudah kelihatan ya. Nah ini Mendeley itu seperti ini. Jadi di sini ada
literatur yang bisa kita simpan, kemudian bisa kita buat foldernya, nanti Anda bisa pelajari sendiri bagaimana mengorganisasikan di Mendeley. Dan Mendeley ini kita bisa untuk menambahkan file atau menambahkan informasi ke Mendeley itu bisa kita klik add di sini, dan itu ada kita klik tanda panah ini, itu ada beberapa pilihan. Jadi pilihan yang pertama itu add files. Jadi kalau Anda punya file paper misalnya atau jurnal dalam bentuk PDF, kemudian Anda bisa add files di sini, kemudian dipilih file yang sudah Anda simpan di komputer Anda. Misalnya saya tunjukkan ya, coba saya lihat ada paper yang belum saya masukkan atau tidak. Misalnya misalnya ini ada jurnal artikel. Misalnya ini ada Atombo 2016 nih ya. Misalnya saya klik, saya masukkan open. Nah, kemudian itu nanti dia akan masuk langsung dan akan mengekstrak. Di sebelah kanan ini Anda lihat, dia langsung akan mengekstrak. Siapa penulisnya, jurnalnya apa, tahunnya berapa, volume berapa, page berapa, bahkan abstraknya sampai URL-nya, sampai publisher-nya semua sudah diekstrak oleh Mendeley. Jadi Anda tinggal download, misalnya kemudian Anda add files dari tempat Anda, kemudian dia akan langsung tergenerate sendiri. Begitu. Kemudian Anda bisa juga add folder. Misalnya Anda sudah masukkan folder judulnya thesis. Di dalam thesis itu ada file sangat banyak tentang paper ya. Anda add folder itu kemudian nanti akan masuk ke dalam sini, ke dalam Mendeley ini, semua paper Anda, dan itu sudah di-extract informasinya oleh Mendeley. Dan ada add entry manually kalau bentuknya misalnya bukan paper atau bentuknya paper tetapi tidak sesuai dengan kaidah yang diperlukan untuk coding dalam Mendeley ini, sehingga ada informasi yang kurang misalnya, itu Anda bisa add entry manually, masukkan di sini, kemudian Anda bisa pilih apakah itu jurnal artikel, apakah itu books, ataukah itu magazine, newspaper artikel, atau web page, thesis, atau whatever, itu bisa Anda masukkan di sini, bahkan computer program dan semuanya itu ada. Jadi misalnya atau paten atau apapun di web page misalnya. Judul web page-nya apa? Judul artikel di web page itu apa? Penulisnya siapa? Kemudian publikasinya dari siapa? Atau misalnya pas CNN atau apa gitu, kemudian tahunnya berapa, halamannya berapa kalau ada ya di webpage itu, kemudian URL-nya, kemudian kapan Anda mengakses itu, Anda masukkan secara manual misalnya, kemudian Anda save, nanti akan tampak di sini, dan itu sekarang setelah Anda punya database ini, itu nanti kita bisa misalnya masuk ke Word ya, masuk ke Word. Untuk bagi yang belum mengingat, saya tunjukkan singkat agar Anda lebih mudah untuk menata literatur reviewnya nanti. Masuk ke Word, jangan lupa install plugin untuk Mendeley. Di sini ya. Ini Word saya di bagian tab References. Ini layar kelihatan ya. Di bagian references ini saya sudah install Mendeley dan sudah saya integrasikan ke Word-nya. Kemudian nanti ada pluginnya sudah saya install. Sekarang saya katakan seperti ini, misalnya menurut Atombo ini ya. Kemudian saya memasukkan si Atombo tadi, insert citation. Kemudian kita cari saja autornya. Ini ada box ini, dialog box ini, saya tulis Atombo. Kemudian ini keluarnya Atombo 2016, saya mau pakai yang 2016. Klik. Nah, kemudian kalau saya klik OK, dia keluar dengan Atombo et al 2016, langsung keluar seperti ini kan. Tetapi kita inginnya hanya tahunnya saja, ya enggak? Maka pada saat tadi kita tulis di Atombo tadi, kita klik di bagian Atombo, kemudian kita pilih suppress author, kemudian klik OK, dan ini sudah langsung menurut Atombo langsung 2016-nya teridentifikasi. Misalnya driving berbahaya bagi manusia misalnya.
Hal ini disebabkan oleh faktor pengemudi misalnya. Nah, di sini saya mau insert citation lagi. Misalnya, saya insert misalnya bisa juga kalau misalnya saya lupa papernya yang mana ya, kita tulis drivingnya aja. Kita tulis drivingnya, dia akan keluar mengenerate paper apa sih yang tentang driving, sehingga kita mengingatkan kita penulisnya siapa sih yang mau kita cite. Jadi misalnya, saya mau menulis ini RAC misalnya, RAC. Saya klik OK. Keluar di sini. Oke. Nah sekarang, misalnya saya mau menulis references-nya, saya tinggal tulis references. Nah di bawah ini, setelah kursor kita letakkan di bawah, kita klik Insert Bibliography, dan dia langsung otomatis keluar seperti ini. Begitu ya. Untuk yang belum install Mendeley, silakan install. Dan ini stylenya bisa kita ganti, apakah kita mau IEEE ataukah kita mau APA atau kita mau Harvard, Chicago, dan Vancouver, whatever, itu kita bisa ganti stylenya dan dia langsung otomatis terganti sendiri. Begitu. Jadi ini cara untuk menggunakan Mendeley. Bagi yang belum tahu, silahkan download untuk memudahkan kita juga dalam penulisan. Oke, begitu. Jadi cari Mendeley dan download Mendeley untuk mendukung nanti bab 1 dan bab 2 Anda ketika menulis ya. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan material ini? Oh ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit lagi tentang reference tree dan reference matrix ya. Jadi reference tree dan reference matrix itu bagaimana sih pertama kali kita mau membuat ini dulu gitu kan. Jadi reference tree itu sebetulnya bisa kita buat setelah kita membaca banyak jurnal. Jadi misalnya Anda sebetulnya saya kan dalam kuliah ini hanya 10, yaitu sangat sedikit sebetulnya. Jadi kalau untuk penelitian itu tuh biasanya walaupun ini nomor angka ini tergantung pada penelitiannya apa. Jadi kalau penelitiannya tentang sentiment analysis, tentang data mining, tentang sesuatu yang sangat fast moving, sangat swift pergerakannya, maka itu papernya itu harus ratusan, jadi bisa 300-400 itu karena sangat cepat gitu perkembangannya. Tapi untuk bidang-bidang yang tidak begitu banyak atau sangat spesifik, misalnya archive control, yaitu lebih sedikit dibandingkan dengan sentiment analysis. Tapi kita harus membaca benar-benar banyak jurnal di bidang atau di topik yang kita mau tekuni untuk memperoleh informasi tentang sampai mana sih yang sudah dilakukan, sampai titik mana penelitian ini atau state of the art ini sudah dilakukan di dunia gitu kan, misalnya terkait dengan topik yang kita pelajari atau kita ingin teliti. Jadi bahkan misalnya di RFI Control misalnya saya tahu itu sekitar 500 paper saya membaca, kemudian di situ baru saya tahu tentang saturated-nya di sini gitu. Walaupun mungkin untuk master, mungkin ketika studi master mungkin tidak sampai seperti itu, tetapi Anda harus baca sangat banyak. Jadi kalau bisa itu ya 100 paper yang dibaca dalam journey penelitian Anda di S2 ini untuk menentukan atau untuk benar-benar memastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu memang ada novelty di situ gitu. Nah setelah Anda baca banyak paper, nanti kan setiap paper itu Anda buat summary-nya seperti yang sudah Anda lakukan di minggu kedua ya. Nah setelah Anda baca, dan sekarang juga perlu ditambah ya, yang dari minggu kedua itu kan 10. Nah kalau misalnya ini bisa ditambah dan bisa di paling tidak dibuat lebih spesifik atau di sort mana yang lebih spesifik sehingga dapat 10 yang paling dekat dengan riset Anda gitu ya, riset yang Anda propose. Nah kemudian dari setiap lembar itu tadi, lembar summary tadi, kemudian Anda bisa membuat sebuah keyword atau beberapa keyword dari setiap paper yang Anda baca dan letakkan di ujung atas misalnya. Misalnya ada paper tentang quality management misalnya. Yang ini bicara tentang apa? Yang ini bicara tentang
Misalnya teknik nih atau benchmarking nih, tentang benchmarking. Kemudian yang ini bicara tentang apa? Tentang case study di TQM misalnya. Terus yang ini bicara tentang apa? Yang ini hanya teori saja misalnya. Yang ini tentang apa? Yang ini paper tentang reviewnya tentang apa gitu. Menggunakan metode apa reviewnya, apakah kualitatif atau kuantitatif. Jadi Anda tuliskan beberapa keyword yang merepresentasikan paper tersebut di ujung-ujung atas di setiap summary. Dan nanti dari keyword-keyword yang banyak ini yang sudah Anda lihat, maka Anda membuat reference tree dari situ. Jadi misalnya apakah yang akan Anda penelitian yang akan Anda lakukan untuk topik apa sih? Jadi misalnya tadi Mbak Gloria misalnya membahas tentang sentimen analisis, maka di sini dituliskan tentang sentimen analisis, kemudian data COVID-19, berarti kan sentimen analisis terkait COVID-19 gitu ya. Nah nanti dicari sentimen analisis itu ada apa aja. Ada paper-paper yang membahas tentang metode misalnya. Ada paper-paper yang membahas tentang domain area, jadi domain COVID, tapi kan domainnya ada domain kesehatan, ada domain maksudnya domain praktik kesehatan, ada domain tentang bisnis saat pandemi, ada domain tentang apa gitu kan, tentang harga-harga naik misalnya dan sebagainya gitu. Nah kemudian nanti ada misalnya geographical location misalnya, ada sudah dilakukan sentimen analisis misalnya di US gitu, di Southeast Asia misalnya, atau di mana gitu. Nanti ada apa lagi yang Anda temukan dari situ, sehingga ini sudah dibentuk referensinya sesuai dengan apa yang sudah Anda baca. Jadi method ini misalnya method di sentimen analisis ada apa saja, apakah basisnya adalah text based, yang ini video base atau picture base misalnya. Nah kalau text base itu tekniknya bagaimana? Apakah ada filtering tekniknya, terus nanti ada selection tekniknya untuk teks gitu, dan seterusnya, sehingga Anda punya gambaran untuk referensinya. Jadi ini loh saling terkait mengaitnya seperti ini. Nah nanti di chapter 2 Anda bisa membahas misalnya tentang sentimen analisis ya terhadap COVID-19. Nah Anda bisa misalnya chapter 2.1 Anda bahas saja penelitian terkait metode sentimen analisis gitu. Nah, Anda bahas saja bahwa si ini melakukan sentimen analisis terkait COVID, ada beberapa penelitian terdahulu melakukan sentimen analisis terkait COVID dengan berfokus pada teks. Nah misalnya yang teks yang digunakan berasal dari apa misalnya. Terus nanti apa yang dihasilkan, bahwa untuk teks itu filtering yang paling banyak digunakan, misalnya filtering prosesnya adalah metode filteringnya apa, terus metode selection yang paling ini adalah apa. Nah sehingga nanti dari chapter 2.1 Anda tuh bisa memilih filtering text filtering method yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak kelebihannya itu apa, kemudian selection prosesnya apa, sehingga ketika nanti Anda tulis di bab 4 dan nanti ditanya oleh reviewer atau oleh penguji kenapa itu yang dipilih, Anda punya dasar bahwa berdasarkan literatur review atau berdasarkan review yang saya lakukan dari literatur dengan banyak metode di sentimen analisis, filtering ini, metode teknik filtering ini adalah yang paling misalnya paling sering digunakan dan errornya paling kecil berdasarkan penelitian terdahulu, misalnya seperti itu. Jadi Anda bisa dapat itu, karena sekali lagi literature review itu tidak hanya
hasil saja, atau tidak hanya yang ini penemuannya seperti ini positif, yang ini negatif, tidak. Karena kemarin saya sudah jelaskan bahwa dari literature review itu, dari literature itu kita bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan, bisa juga methods, bisa juga new vocabulary kan, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari literature review, sehingga dari situ juga kita bisa highlight, misalnya untuk contoh kasus Mbak Gloria, bahwa dari sini saya bisa dapatkan filtering techniques yang terbaik itu menurut penelitian terdahulu adalah ini dengan nilai error yang paling kecil misalnya, maka saya akan gunakan ini. Nah, kemudian 2.1 misalnya nanti 2.2 cerita tentang domain untuk sentimen analisis atau domain sentimen analisis yang sudah dilakukan gitu ya. Dan nanti cerita tentang beberapa peneliti membahas tentang berita hoax yang terkait dengan kesehatan terkait dengan COVID, bahwa misalnya droplet itu bisa begini gitu. Kemudian nanti Mbak juga membahas tentang ada domain lain yang juga sudah dibahas terkait tentang misalnya hoax terkait misalnya proses bisnis misalnya, bahwa ketika proses bisnis itu ada pandemi, maka harus begini, tetapi protokolnya begini misalnya seperti itu. Jadi nanti baru di situ nanti Mbak Gloria bisa menjelaskan bahwa saya akan membahas tentang sentimen analisis, kemudian domain apa yang akan saya bahas, apakah keseluruhannya karena belum ada penelitian yang membahas misalnya keseluruhannya, atau sebagian saja karena sebagian saja itu juga belum pernah ada yang dibahas dan itu penting misalnya untuk mahasiswa misalnya dan sebagainya gitu. Kemudian nanti 2.3 geographical location misalnya untuk sentimen analisis. Sentimen analisis pernah dilakukan di Amerika dan hasilnya adalah begini dengan teknik ini terus hasil itu bisa merepresentasikan apakah dapat atau tidak merepresentasikan, itu kita yang kemudian berargumen atau kita yang kemudian menuliskan di situ berdasarkan apa yang kita baca di paper tersebut. Nanti di Amerika kemudian di mana dan di Indonesia ternyata belum ada, atau di Indonesia sudah ada tetapi tekniknya berbeda. Nah, kemudian baru di situ biasanya sih ada chapter khusus atau gap penelitian gitu ya, itu yang kemudian Anda cerita banyak untuk mengkompilasi tentang chapter tadi 21, 22, 23 tadi, sehingga berdasarkan yang saya lakukan, maka kita akan melakukan sentimen analisis dengan domain apa pada media sosial mana, dan itu juga hasilnya adalah hasil dari literatur review tadi ya. Kemudian dengan filtering teknik ini, dengan selection teknik yang ini untuk text base dan untuk konteks Indonesia, dan ini belum pernah dilakukan misalnya, dan itu kita bahas di gap itu. Nah, jadi reference tree itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Jadi reference tree itu fungsinya untuk mengklasifikasi penulisan kita juga ketika kita mau menunjukkan gap. Kemudian reference matrix tadi kan, reference matrix itu bisa kita buat baris dan kolomnya itu tuh berdasarkan apa yang kita dapat dari reference tree juga. Jadi reference tree dan reference matrix itu saling berkaitan. Jadi kalau reference tree itu nanti manifestasinya adalah sebagai chapters yang ada di literatur review. Kemudian kalau yang reference matrix ini menunjukkan posisi penelitian kita di bagian mana kita akan memfokuskan penelitian kita. Jadi tadi misalnya gini, saya akan bagi ini menjadi tadi domain misalnya. Kemudian nanti ada domain A, B, C misalnya. Saya akan bagi ini bagian kiri menjadi techniques misalnya. Nah, nanti tekniknya apa? Tekniknya saya bagi dua lagi, jadi filtering sama teknik selection misalnya. Nah, nanti teknik filteringnya apa sih yang Anda sudah bisa list di sini, filtering tekniknya apa, selection-nya apa. Kemudian misalnya mau dibagi lagi silahkan gitu. Jadi silahkan berkreasi untuk membuat reference matrix yang bisa menunjukkan bahwa saya akan melihat sentimen analisis misalnya di domain C dengan filtering techniques X dan selection techniques Y misalnya. Maka kita akan melihat di bagian sini. Ini adalah hasil penelitian ini. Dan ini masih kosong ya, belum dilaksanakan oleh orang lain seperti itu. Sehingga kita menunjukkan di sinilah poin kita atau gap yang kita mau isi seperti itu.
kurang lebih seperti itu apa namanya yang nanti saya harapkan untuk saya baca di bab 1 dan bab 2 Anda semua dari awal pertemuan kita sampai pertemuan yang kelima. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, kita masih punya waktu sekitar 1 menit, tapi kalau masih perlu diskusi kita bisa sampai jam 8.30. Bu, maaf. Ya. Yang judul dari penelitian itu kan ketika kita download itu kan titelnya beda ya Bu, itu harus kita ganti sesuai referensinya atau enggak ya Bu, misal kita masukkan di Mendeley. Gimana sebentar saya belum menangkap pertanyaannya. Gimana Mas, bisa diulangi lagi? Misal kita download paper itu kan namanya kadang S apa atau 1-2 nama unik gitu Bu. Nah itu ketika kita masukkan itu butuh kita ganti satu-satu sesuai tema referensinya itu biar kita nggak bingung atau gimana ya Bu? Kemana? Untuk dimasukkan kemana? Ke referensi, misal kita buat folder banyak gitu ya atau gimana? Sebentar, ini mau dimasukkan ke Mendeley apa mau membuat referensi? Mau referensi kan tahapan awalnya kan kita download banyak paper ya, tapi namanya itu kan masih ada nama unik gitu Bu, S berapa, jadi bukan per keyword atau tema. Nah itu proses untuk menjadikan nanti ke referensi, kadang kan kita nanti lupa ngecek isinya, ini file yang tipe mana ya yang isinya A, itu apa kita perlu ganti satu-satu dari nama filenya itu Bu? Oke, ya, saya tahu. Saya menangkap pertanyaannya sekarang. Jadi gini Mas, kita tidak bisa membuat referensi kalau kita tidak membaca papernya. Artinya apa? Kita harus betul-betul membaca semua paper tersebut satu persatu. Baru kita bisa membuat referensi. Jadi tahapan pertama itu adalah kita baca dulu papernya. Jadi gini. Jadi ketika melakukan penelitian literature review atau kita mencari paper, ini mencari ya, belum kita melakukan review. Ketika mencari paper, itu langkah pertama adalah ketika kita sudah dapat satu paper, kita download. Kemudian yang paling ideal adalah ketika kita download dan kita save di folder kita, itu save dengan nama pengarang karena itu yang paling gampang diingat. Misalnya Husna 2020 strip, judulnya secara ringkas boleh, judulnya panjang boleh. Yang penting ada Husna 2020 di depannya. Itu yang tips dari saya karena itu lebih memudahkan. Itu satu. Setelah di-download, itu kita buka dan kita skim dulu. Jadi kita skim itu artinya apa? Kita lihat abstraknya, kemudian kita lihat konklusinya. Ya, oke, ini terkait, ini related sama penelitian saya misalnya. Di situ kita buat keputusan ini paper ini related atau enggak. Kalau paper ini enggak related, dibuang dari folder itu, pindahin ke folder yang lain misalnya. Kemudian cari paper lain. Tapi kalau misalnya itu paper itu related dengan penelitian saya, maka kita buka dan kita baca semua dari bab 1 sampai bab akhir. Sudah, di situ kemudian kita buat ini dulu summary 1 halaman aja maksimal. Yang berisi apa? Di situ rangkuman sih memang. Rangkuman tentang apa? Tentang problemnya apa? Kemudian tentang metodenya apa? Tentang hasilnya apa? Atau konklusinya apa? Dan tentang catatan kita tentang kekurangan yang ada di paper tersebut. Kekurangannya bisa dalam misalnya design of eksperimennya, atau bisa dalam cara pengumpulan datanya misalnya kurang lengkap, artinya jumlah sampelnya tidak diperhitungkan, kemudian atau tidak ada pembahasan tentang jumlah sampel, atau validitas, reliabilitas dari penelitian tersebut. Jadi kita memberikan catatan dari penelitian itu. Nah, dari 1 halaman tadi ini kemudian kita kasih keywordnya. Keywordnya adalah yang sesuai dengan paper tersebut. Oh, misalnya paper ini yang saya baca tentang apa? Metode untuk sentimen analisis misalnya. Ya saya tulis saja metode sentimen analisis. Nah, sekarang metode, oke. Tapi misalnya paper ini metode basisnya apa? Oh, text based. Jadi metode 1 keyword. Keyword yang lain apa? Text based. 1 keyword lagi. Kemudian keyword yang lain apa misalnya?
filtering tekniknya apa di sini, tulis di situ. Sudah, terus didiamkan, artinya itu satu gitu, kita udah lihat gitu ya. Kemudian nanti baca paper lagi, jadi semua paper kita seperti itu kan, artinya harus kita skim dulu, kalau penting kita masukkan, kalau nggak penting kita keluarkan. Kemudian ketika sudah kita masukkan, kita detailkan bacanya, kemudian kita buat summary-nya untuk 1 halaman, dan summary 1 halaman ini jangan lupa kita tambahkan catatan kita yang ketika kita being critical tadi, gimana yang kurangnya dari paper ini, terus kita tambahkan keywordnya. Apa nih keywordnya untuk paper ini yang cocok untuk merepresentasikan paper ini? Apakah dia membahas tentang case, apakah dia membahas tentang method, apakah dia membahas tentang apa gitu. Sudah, nanti semua, jadi kita punya, misalnya kalau saya baca 30 paper gitu, ya saya punya 30 summary, dan saya punya at least 30 keyword. Nah, 30 keyword inilah kemudian yang saya compile untuk menggambarkan reference tree. Jadi tidak mungkin kita menggambarkan reference tree itu hanya dari judul saja, begitu. Begitu ya, semoga menjawab Mas Muna. Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Ini sepertinya tuh udah dibahas kemarin, tapi saya baru menemukan pada saat saya ngerjain. Jadi tuh saya itu kan yang di proposal kemarin pada saat itu saya tulisnya tuh di Indonesia. Sedangkan di akhir-akhir saya menuliskan batasan itu akhirnya saya cuma bisa ambil sampel di Jogja sebagai kota logistik seperti itu. Nah, itu apakah lebih baik dari awal tuh kita ganti Jakarta aja atau tetap Indonesia aja, Bu? Ya, kalau misalnya memang akhirnya sampelnya Jogja, ya Anda tulisnya Jogja, karena belum tentu itu bisa merepresentasikan karakteristik sistem logistik di kota lain kan. Tuh, nggak apa-apa diubah juga, nggak apa-apa ketika menemukan bahwa oke, kita hanya bisa melakukan pengambilan data sehingga kita tidak bisa menjamin generalisasinya karena sistem logistik yang berbeda di kota yang berbeda, maka ya untuk ini di Jogja saja nggak apa-apa, maksudnya nggak masalah. Oh iya, terima kasih, Bu. Karena itu memang itu penting ketika kita membahas tentang generalisasi ya. Jadi sampelnya itu siapa, kemudian sejauh mana kita bisa mengeneralisasi hasil penelitian kita, itu juga penting, sehingga jadi kita nggak bisa overfitting atau overclaiming juga. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ibu, saya mau bertanya terkait tugas minggu depan. Apa? Terkait apa? Tugas minggu depan, Bu. Oke, ya. Untuk tugas minggu depan itu kita membuat reference tree dan reference matrix itu berdasarkan kemarin kumpulan 10 paper kita atau boleh lebih ya, Bu, yang kita temukan saat ini. Pertama, tentu saja boleh lebih. Kedua, jadi bab yang sebenarnya tugas minggu kelima ini adalah tugas untuk mendukung bab 1 dan bab 2 Anda, yang untuk mendukung UTS Anda, istilahnya seperti itu. Tapi kan kalau reference tree itu kan tidak dimasukkan ke dalam chapter 1 maupun chapter 2 kan tidak. Nah, sehingga saya ingin lihat chapter 3-nya, reference tree-nya, sehingga nanti tugasnya ini hanya reference tree dan reference matrix saja. Kemudian nanti untuk UTS-nya bab 1 dan bab 2 lengkap detail gitu ya, dan ada reference matrix atau posisi penelitian di bab 2 di bawah gitu untuk menunjukkan gap-nya. Nah, kemudian terkait papernya, kemarin kan sudah mengumpulkan 10 paper ya Anda ya, dan sudah membaca dan sudah mensummarikan 10 paper. Oke. Nah, tapi by now itu kan Anda sudah bisa membaca lebih, maka kalau bisa memberikan lebih itu lebih baik, itu satu. Kedua, kalau 10 paper yang Anda baca kemarin kemudian ada yang paper yang tidak terlalu relate atau kurang terasosiasi dengan penelitian yang akan Anda lakukan, maka Anda boleh mengganti paper tersebut dengan paper yang lebih related gitu. Jadi dengan paper yang lebih close, dengan lebih dekat dengan penelitian Anda dan lebih mendukung penelitian Anda, itu boleh. Seperti itu. Jadi minimal 10, tapi 10 itu termasuk di paper yang saya katakan kategori A. Jadi kategori A itu adalah paper yang is of your interest dan juga sangat dekat dengan penelitian Anda, dan juga akan Anda gunakan sebagai landmark penelitian Anda ketika Anda nanti melakukan penelitian. Jadi
paper-paper itu yang apa namanya nanti akan mengisi reference matrix Anda juga gitu loh, sehingga itu harus penelitian yang sangat relate, yang sangat apa namanya terkait dengan penelitian Anda gitu. Jadi ini Anda masih bisa, tidak harus stick ke yang 10 kemarin, masih bisa melakukan perbaikan, masih bisa melakukan penambahan, itu juga boleh begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan saya mau meng-highlight ya, jadi chapter 2 itu apa namanya ditulis sesuai dengan apa namanya buku panduan dan sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Jadi chapter 2 itu adalah literature review, bukan literature review. Dan yang paling parahnya saya ini betul-betul kejadian dan saya nggak ingin ini terjadi lagi. Itu beberapa tahun yang lalu, itu ada yang mengumpulkan ke saya chapter 2 tapi isinya adalah kumpulan dari summary-nya. Jadi kemarin membaca misalnya 10 atau 15 paper, maka summary-nya setiap paper itu yang dikumpulkan untuk jadi chapter 2, dan ini sangat mengecewakan. Jadi bukan itu yang saya maksud. Jadi summary itu betul-betul hanya untuk mendukung kita membangun referensi dan reference matrix, dan itu menjadi input kita untuk menuliskan literature review di bab 2. Jadi bukan itu, jadi bukan summary-nya yang kemudian dimasukkan gitu. Begitu ya. Ibu mau tanya. Iya. Kan yang buat UTS itu kan bab 1 sama bab 2 ya Bu. Sebelumnya ini kan kita udah bikin bab 1. Kalau misalnya ada yang mau direvisi dari bab 1 itu silakan. Bisa atau Maksudnya, nanti silakan ya direvisi, nggak masalah. Jadi kalau jadi intinya adalah apa? Saya memberikan kesempatan Anda semua untuk melakukan apapun yang terbaik sampai titik due date untuk ujian. Jadi kalau ada yang mau di review silakan, ada yang mau di revisi silakan, itu silakan, benar-benar silakan. Jadi ini saya sedang kontak admin ya untuk mengetahui kapan sih jadwal ujian kita. Misi Bu. Ya. Tadi kalau cek di semester itu tanggal 19 Bu, untuk metodologi penelitian. Tanggal 19? Iya Bu, itu kalau misalkan dimundurin dikit gimana ya Bu? Soalnya kan berarti kurang dari 1 minggu. Tugas week 5 itu kan tanggal 19 Bu. Pembuahannya reference tree dan reference matrix. Kemudian ternyata jadwal UTS-nya itu keluar di semester juga tanggal 19 Bu. Iya, apa namanya? Tapi nggak apa-apa, maksudnya begini. Soalnya reference dan reference matrix itu kan sebetulnya adalah input atau maksudnya tools untuk membantu Anda untuk membuat chapter 2, sehingga chapter 2 itu apa namanya ya, Anda harus membuat ini dulu sehingga Anda bisa membuat chapter 2 gitu kan, intinya seperti itu. Sehingga ini bukan dua hal yang berbeda, itu satu. Kemudian deadline-nya adalah UTS-nya 19 Oktober ya Mas? Iya Bu, kalau di semester. Oke. Ini kan Anda sudah membuat bab 1 ya, sehingga sebenarnya bab 2 bisa nggak sampai 19 Oktober? Karena ini harus apa namanya, harus apa namanya, karena ini UTS ya, jadi jadwalnya memang sesuai dengan jadwal yang diberikan seperti itu. Oke. Jadi bagaimana kesepakatannya sebentar? Ini saya coba cek ke admin dulu ya.
Oke, ya sepertinya karena UTS itu kan 2 minggu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau di situ tanggal 19, maka saya akan mundurkan jadi tanggal 26. Oke, tanggal 26 Oktober jam 11.59 ya. Begitu? Boleh Bu. Boleh Bu. Oke, tapi ini kualitasnya harus bagus loh, karena sudah memberikan satu ya. Ini akan ganti date-nya jadi tanggal 26 sehingga saya udah memberikan bocoran soalnya, bukan bocoran soal sih, tapi memang itu yang saya inginkan. Nanti soalnya akan saya berikan ke pasca sarjana. Soalnya adalah penjelasan saya, jadi bab 1 apa, bab 2 apa, kemudian akan saya upload juga di midterm exam soalnya hari ini. Kemudian nanti Anda bisa submit 26 Oktober untuk chapter 1 dan chapter 2 ya, untuk midtermnya. Kemudian untuk yang reference 3 dan matriksnya tetap tanggal 19, jadi tetap harus berprogres gitu ya. Oke. Ini saya ganti sekalian sekarang due date-nya 26 jam 11.59. Oke ya, sudah. Kemudian saya akan add soalnya setelah ditandatangani oleh Pak Herli dan Pak Titis di Google Classroom juga. Oke. Seperti itu dulu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kemudian sampai berjumpa lagi di mungkin ujian proposal, seminar proposal, kemudian seminar tesis gitu ya. Jadi saya nggak ingin berjumpa Anda lagi di mata kuliah yang sama. Kemudian semoga Anda semua sukses dan semoga tetap sehat. Dan semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 ini, dan semoga semua urusan dilancarkan. Dan sampai jumpa lagi, semoga kita bisa berjumpa di kampus yang kita belum tahu kapan. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama kita berinteraksi. Dan apakah ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu. Amin.